Di atas bumi Allah ini tidak berhak kita itu bersifat sombong. Yang berhak bersifat sombong itulah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi dusana kasadonyo, akhlak adalah bahasa Arab. Bahasa awaknya adalah perangai atau tingkah laku. Nah, menurut orang Minang, yang paling tinggi itu adalah akhlak. Sebab yang namanya manusia, banyak yang berilmu tapi belum tentu berakhlak. Tinggi ilmunya, tinggi sekolahnya, tapi belum tentu dia berakhlak. Tapi setiap orang yang berakhlak sudah pasti berilmu. Nah, menurut ajaran orang Minang, ada 7 tanda-tanda orang berakhlak. Yang pertama yaitu mengecek bahikmah. Artinya berpikir dan dikatakan pantang mengatakan dan tak pikir. Kecek lama hendak mengisi kata boneh mamaliaru, kata bana hendak tabandiang, kata kareh hendak tasolang jadi penawa dalam banyak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita berbicara, awak mengecek, berpikir dulu. Pantang mengatakan dan tak pikir. Setiap kata yang akan kita katakan, kalau seandainya berpikir, maka terarah. Tapi kalau seandainya mengecek, tidak berpikir, kecil kemungkinan kita terarah. Jadi dusana ambo kasadonyo, perlu kita menjaga ucapan awak, menjaga lidah awak. Salah satu yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang bisa menjaga ucapannya, menjaga lidahnya. Dan yang kedua, kalau menolong indak riak. Artinya suku beragih coba sidakah penyantun karang indak paibo baki sibazai. Tapi memberi karena Allah bukan maruk pembalasan. Mulai pujian dapat sanjung kunun mamangki jomamun. Artinya ketika kita menolong, membantu saudara awak, harus dengan ikhlas lillahi ta'ala. Salah satu orang yang berakhlak itu yaitunya orang yang menolong saudaranya tidak dengan mengharap pembalasan, tidak bersifat ria. Kalau ada udang di balik batu, itu namanya ria. Kalau kita menolong seseorang, ada yang kita harapkan, yalah suatu saat nanti awak dibantunya loh. Tahu-tahu ketika awak membutuhkan bantuan, orang tu acuh saja nak membantu awak, akhirnya terjadi upek. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang berakhlak itu adalah kok bangecek, kok bakato indak sombong. Kok roda sedang di atas, kok tampuk sedang bagatah, sombong takabur bajawahkan. Sebabnya sadar jo sanatullah bumi barada jo sumbunya alam baputa jo iradatnya. Kini basah esok karyang nan di atas mesti ke bawah istinan rimah pabilihi. Artinya nak boleh awak sombong, kok mangecek, kok bajalan. Kata Allah Subhanahu wa taala,
wala tamshi fil ardi marha, innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah tidak sayang kepada orang yang sombong. Jangan kamu berjalan di atas bumi dalam keadaan sombong. Tak boleh awak merasuk kayu, tak boleh awak merasuk tinggi jabatan. Nah, itu merasuk itu sudah ada biji sombong. Sementara Rasulullah SAW pernah mengatakan la yadkhulul jannah, la, tidak akan masuk surga orang yang mempunyai sebesar biji bayam, yaitunya sifat sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min kibrin. Walaupun sebesar biji bayam ada biji sombong di dalam diri kita, tidak akan masuk surga. Jadilah jauhilah sifat sombong, jauhilah sifat angku, merasa awak cadia, merasa awak bana, orang salah kasadonyo. Kok jadi imam suara awak nancak, kok jadi pak wali pemerintahan awak nancak, kok jadi guru awak nan santiak, ya. Kok jadi ustaz awak nan hebat, nan alim jo hadis jo Al-Quran, orang di bawah awak kasadonyo. Nah, ini sombong. Nah, di sana ambo dimanapun berada, baik di rantau maupun yang ada di kampung, baik yang di Sumani maupun yang ada di Lampung, baik yang ada di Bukit Tinggi maupun yang ada di Bukit Kanduang, dimanapun di atas bumi Allah ini, tidak berhak kita itu bersifat sombong. Yang berhak bersifat sombong itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi sifat sombong dan lahirkanlah sifat tawadu dosana Allah, ya, sifat rendah hati. Insya Allah orang yang mempunyai sifat rendah hati disukai oleh masyarakat, disayangi oleh Allah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang keempat atau yang keempat, nanti kita sambung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.